Yang kelima, meyakini 7 kali putaran. Jadi, harus ada 7 keliling dengan yakin. Ini makna Haji. Bila ragu, ambil yang sedikit, yang kurang. Ini 3 atau 4, anggaplah 3, jangan anggap 4. 5 atau 4, anggap 4, jangan dianggap 5. Yang kecil diambil, jangan yang besar. Tidak ragu-ragu, kita sudah tawaf, sudah 7 kali. Sampai yang ke-7, ini sudah cukup atau masih kurang 1? Tambah lagi. Selama masih ada ragu, sedikit pun ragu, wajib tambah lagi. Apabila sudah yakin betul 7, makruh ditambah lagi. Jangan tahu Quran ni. Saya ragu BO, tambah je. Punya hana ragu, baik dia tambah. Jadi bukan afdal tambah, ha? Ini kan yang berapa? Hana afdal tambah. Biar kata jampung bunga contoh nanti dah kenyo. Wate si o gati kapas. Sah. Oh si gati ulang. Dia kasah dia pegah no, dia tak tahu. Di paket sah si gati ulang. Jangan menau hana hidup makruh. Cuma untuk ihtiyat, untuk lebih pasti bakal gaya ulang tu kata. Ada kala gaya ulang jam karena bunuh saksi ada gaya dengar di timcit lalai ke. Hati orang lain, maka gaya ulang lah. Maka dalam halnya Haji tak perlu masalahkan. Gaya ulang. Sebab ni jangan kon ibadah. Punya kon ibadah lebih tidak membawaki kepada makruh. Hanya cerita ibadah lain. Kah? Jadi orang katanya urinang wajib tertutup semua aurat dan di dalam tawaf, dalam ihram, buh tawaf, buh hana tawaf, pokoknya dalam ihram wajib terbuka seluruh muka dan telapak tangan. Telapak tangan dan muka wajib terbuka semua. Artinya apabila jilbab semacam hari ini tertutup sedikit kan muka kita. Jadi enggak boleh dalam tawaf, dalam umrah enggak boleh. Dia harus terbuka lebar. Tapi jangan sempat terbuka aurat. Aurat wajib ditutup, muka wajib dibuka. Makanya yang perlu anak jilbab. Anak jilbabnya untuk habis hidup kan. Tapi bet terlalu dapat turun kena anak jilbab kan tutup muka. Menanciknya payah dapat bacut. Mana nak habis tutupnya aurat. Bacut. Tapi lewat ada kan tutup keung. Kata bacut menyelam sembahyang tak nak tutup kena kan sah sembahyang. Karena haji wajib tutup aurat, tidak wajib buka muka. Adapun dalam umrah, muka wajib dibuka, aurat wajib ditutup. Dia punya lewat tutup, kaki tutup muka. Maka sikit untang je bacut untang. Enggak, ke atas sikit. Ke atas sikit. Bawa ke atas sedikit aja. Untuk sah tertutup saja. Menancik jaro tanya. Yang lagi baca bagus, yang hanya kalau lemah. Lam umrah ke haji terbuka aurat. Lam tawaf haji terbuka aurat. Wajib terbuka telapak tangan. Yang dimaksudkan telapak tangan dari pergelangan ke ujung, depan belakang sama saja. Boleh terbuka. Wajib buka. Depan wajib buka. Belakang boleh buka. Tidak wajib. Boleh buka, boleh tutup. Yang wajib dibuka depannya. Tapi bila kita pakai sarung tangan yang sampai tertutup belakang ni terbuka depan, takutnya nanti tertutup ujungnya. Ini ujung bagian depan dikira, sampingnya. Ini samping juga dianggap depan. Maka lebih bagus jangan pakai sarung tangan selama dalam umrah dalam ihram. Nah, bagaimana menjaga pakaian kita? Kita menjaga aurat tertutup, telapak tangan terbuka dengan memakai manset. Pakai manset, nyok pasti bandung ketutup aurat, palit menteng pergelangan yang terhah. Keenam, tawaf mesti dalam masjid dan di luar Ka'bah. Dalam kurung di dalam Sajarwan dan Hijir Ismail. Sajarwan adalah bina yang melingkungi mata air. Sajarwan berasal dari bahasa Farsi, tingginya dari lantai 13 cm, lebarnya 45 cm. Jadi
Jadi tawafnya berdalam masjid. Nah, di dalam masjid haram. Tidak boleh di luar masjid. Yang dikatakan luar masjid iaitu halaman di waktu kita berangkat dari hotel belum datang ke pintu masjid, itu yang luar. Adapun setelah kita masuk masjid, nanti kita akan keluar lagi. Habis masjid pelataran tawaf. Itu tidak ada masjid. Itu masjid juga namanya. Masjid hana bangunan. Jadi yang gekal masjidnya hana mucih yang lam bangunan, yang terah hanya to Kaabahnya, luah ube leunnya luah. Nya masjid jegun. Jadi sah dah tawahinan. Sah cit lamus. Yang tidak sah di luar sana. Di luar pintu. Yaitu antara hotel kita dengan masjid. Kada halaman. Di situ yang tidak sah. Tidak sah. Artinya di saat kita tawaf, kita bukan hanya mengelilingi Kaabah, tapi sekalian dengan masjid kita tawaf. Masjid-masjid ikut kita tawafkan. Itu tidak sah. Tapi kalau kita jalan di dalam masjid, yang kita tawafkan hanya Kaabah. Masjid tidak ikut. Nyamban makna berdalam masjid dan di luar Kaabah. Di luar Kaabah artinya tidak sah orang tawaf di dalam Kaabah. Itu satu. Yang kedua, Kaabah itu kan punya Hijr Ismail yang bulat. Di samping Kaabah ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dibuat dinding separuh. Enggak tinggi, dia seukur lebih dari separuh orang berdiri. Tingginya mungkin sampai di bahu kita tingginya. Bulatan ini tidak langsung ke dinding Kaabah, ada pintunya. Begitu juga sebelah sini. Ini bulatan nih termasuk bahagian Kaabah. Sehingga bila orang tawaf masuk lewat pintu sini, keluar kemari, tawafnya tidak sah. Karena dia sudah tawaf dari dalam. Dari dalam. Jadi dia harus dari luar. Satu. Itu makanya dikatakan tadi di luar Syajarwan dan Hijr Ismail kan. Adapun Syajarwan itu sisa daripada pondasi yang lebih di saat dibuat dinding. Kalau kita buat pondasi rumah nggak seukur dinding. Pasti lebih tebal pondasi ketimbang dinding. Jadi di saat dibuat dinding ada lebih pondasinya keluar dan ke dalam. Yang lebih di bagian luar inilah namanya Syajarwan. Syajarwan dengan bahasa Iran. Itu bukan bahasa Arab. Syajarwan itu bahasa Iran. Jadi dia ada di keliling Kaabah. Ada pondasi yang lebih itu. Tebal baju. Yaitu tinggi dari lantai 13 cm. Tingginya. Tapi lebarnya 1 hasta lah, 45 cm. Tebal keluar. Dari dinding keluar ada 1 hasta. Nah sekarang tidak lagi kelihatan. Karena sudah ditimbun, sudah dibuat keramik. Jadi itu sudah tertutup. Dibuatlah sekarang di dinding Kaabah agak tebal dikit di bawah, seolah-olah Syajarwan. Padahal itu bukan. Yang Syajarwan sudah tertimbun dengan keramik. Jadi dengan demikian berhati-hati, jangan tawaf terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, kalaupun kita tidak menginjak di atas yang 1 hasta tadi, bisa jadi terayun tangan kita di atasnya. Bahagian tubuh kita sedikit pun jangan pernah masuk ke Kaabah waktu kita tawaf. Nah nanti kita tengok ada orang sambil tawaf gosok-gosok Kaabah. Tidak sah tuh. Sah. Kalau mau gosok-gosok nanti sudah selesai tawaf, gosok boleh, cium boleh, mau apa terserah. Menyonak tempatan. Wajah ada demai. Jadi jangan sambil tawaf. Biarpun kita udah dekat, jangan gosok Kaabah. Karena kalau digosok Kaabah, itu tangan kita sudah masuk ke dalam. Karena yang dihitung dalam itu bukan dinding, tapi dari 45 cm tadi. Syajarwannya nak ke pondasi teras Kaabah mungkin. Kan pondasi teras, pondasi dinding. Pondasi dinding ya, pondasi dinding. Dinding. Kaki limau. Kaki limau lah ada ke. Kaki limau ada ke limau. Yang luar je 45 cm, tu bayi 15 cm.
kelimang dinding Kaabah. Dia tebal dan luas. Keliling. Tebal dan luas tidak lagi kelihatan. Ya. Berarti lewat daripada Hijir. Tak, keliling dia. Keliling. Semua. Berarti Hijir di luar Sajarwan. Luar. Luar Sajarwan. Hijir. Dinding di luar Sajarwan, tapi dinding. Hijir di luar Sajarwan, karena Sajarwan kan sini. Hijir kan ke sini. Ya, di luar. Jadi untuk si Hijir Ismail itu, untuk urusan tawaf dia dianggap Ka'bah. Di mana kalau sudah masuk Ka'bah dia wajib kita kirikan juga. Jangan menghadap, jangan membelakang. Adapun untuk urusan salat dia bukan Ka'bah. Artinya orang menghadap ke Hijir pas tidak mereng ke Ka'bah tidak sah salatnya. Tepat betul ke Hijir.